Public speaking bukan untuk terlihat pintar di depan banyak orang, tetap public speaking adalah untuk membuat transformasi dalam kehidupan audiens kamu. Oke teman-teman, jadi kenalkan nama saya Imam. Di channel ini saya akan membahas tentang public speaking dan kemahasiswaan ataupun kepemudaan yang mungkin bisa dibuat untuk menambah soft skill kita. Gitu ya. Oke, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena kita akan terus bersama untuk belajar public speaking dan pengembangan diri. Untuk kita bisa lebih banyak bangun personal branding dan lain sebagainya. Oke, kenapa orang penting public speaking? Salah satu yang saya ucapkan tadi seperti itu. Jadi, bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang transformasi yang kita berikan kepada audiens kita. Kamu mempunyai banyak ilmu misalkan, pengalaman ataupun pernah juara dalam satu bidang, kamu tidak mengapresiasi dirimu, tidak menyebarkan ilmu-ilmu yang kamu dapat yang ada dalam diri kamu kepada banyak orang, itu akan kurang berdampak bagi mereka, bagi pemuda-pemuda Indonesia yang ingin untuk berjuang dan melatih soft skillnya, tapi mereka terhambat karena yang namanya public speaking. Banyak orang pintar di luar sana itu memiliki bakat masing-masing, tapi mereka tidak bisa untuk melatih dan mengeluarkan bakat mereka karena mereka gugup biasanya ngomong depan umum. A, B, C, D mau ngomong apa ya? Kadang tuh ya, kalau orang public speaking, jujur-jujuran, awal itu mereka sudah belajar, mereka sudah tahu apa yang akan disampaikan, saat maju ke panggung, udah lupa semua, gak ada yang ingat materi apa yang akan disampaikan. Jadi teman-teman, cara agar menyampaikan yang benar aslinya itu dengan cara latihan, konsisten. Dulu saya awal-awal belajar seperti ini, berbicara depan kamera, itu pun agak gugup. Apa yang akan dibicarakan, apa yang akan kita sampaikan, tapi lama-kelamaan saat kita sudah terbiasa berbicara di depan kamera, berbicara di depan umum, maka itu akan menimbulkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Bisa tambah lancar, atau mental kita tambah kuat, tidak takut salah dan sebagainya. Kebanyakan nih teman-teman pasti alasannya kenapa takut salah. Kebanyakan yang saya temukan teman saat public speaking, permasalahannya ya takut salah. Teman-teman gini, selama kita tahu materinya, alur apa yang akan kita bahas, itu jangan takut untuk salah. Kita dibutuhkan untuk berbicara, bukan untuk diam, teman-teman. Kita dibutuhkan untuk memberi dampak, untuk memberi pemuda-pemuda Indonesia ini menjadi pemuda yang gemerlang. Nah, itu semua ada di tangan kita, terutama mahasiswa nih. Mahasiswa adalah sebuah privilege. Mahasiswa adalah sebuah karakter yang harus memberi dampak kepada masyarakat dan kepada banyak orang. Ya, saat presentasi saat kuliah itu pun kalian sudah dilatih bagaimana public speaking yang benar dengan cara presentasi di depan teman-teman kalian. Mulai dari presentasi depan teman-teman, kemudian jika kita sudah lihai, dapat merangkum materi, menyatukannya dalam otak dan menyampaikannya melalui lisan, lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan dan kita mudah untuk menyampaikan apapun di masyarakat kelak. Ilmu yang kita dapat dari keagamaan kita sampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang kita dapat dari bangku kuliah bisa kita sampaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu semua berdampak kepada banyak orang. Jadi perkataan itu bisa membuat orang berubah. Jujur, seperti itu memang. Coba deh gini, kamu menyakiti orang hanya dengan berkata. Perkataan itu sakit loh. Ya, kadang ada orang bunuh diri gara-gara perkataan seseorang. Karena saking sakitnya lisan itu. Jadi lisan kalau gak dikunci, omongan kita tidak benar, itu akan menyakiti banyak orang. Jadi gunakanlah lisan dan public speaking, berbicaralah baik kepada semua orang. Bagilah ilmu kalian. Jangan hanya menggunakan lisan untuk hal-hal buruk orang, menceritakan ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu fungsi dari public speaking. Untuk selanjutnya di video berikutnya
saya akan menjelaskan public speaking, dan karena saya sudah merangkum apa saja yang dibutuhkan dalam public speaking ya teman-teman. Mulai dari numerik itu tangan selalu ada di atas pinggang, kemudian berdiri tegak, enggak begini. Nah, kemudian mic dan mulut itu jaraknya 4 jari. Hilangin ngomong kebanyakan nih public speaking ngomong aduh apalah itu ya. Namanya itu filler word. Jadi filler word itu harus dihilangkan. Kemudian audiens yang lebih tua itu jangan ngomong kalian. Gerakan tangan yang memiliki arti, gak gini-gini ya. Apa gerakan tangan gini? Jadi teman-teman, itu hal yang tidak perlu. Kemudian nada bicara yang membuat seseorang itu ngantuk. Jadi orang mendengarkan kalian jadi gini teman-teman ya. Untuk sekarang, ya siapa coba yang mau dengarkan orang seperti itu ya? Oke, kemudian eye contact, kontak mata, yakni 123 123 123. Karena kalau kita kontak mata ke hanya satu orang, ngapain dia lihat-lihat aku, nanti dianya salting. Jatuh cinta tiba-tiba. Oke, kemudian paham materi bukan menghafal. Kebanyakan nih orang-orang kadang hanya membaca atau kadang dihafalkan. Gak usah, gak perlu. Ini pun saya tanpa teks menceritakan seadanya dan apa yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi memang begitulah pentingnya public speaking untuk sharing-sharing soal keilmuan. Oke, jadi untuk ini semua akan kita bahas di video berikutnya. Subscribe agar tidak ketinggalan informasi ataupun ilmu-ilmu di channel saya ya. Jadi sekali lagi, public speaking bukan untuk terlihat pintar, melainkan untuk membuat transformasi dalam kehidupan audiens teman-teman. Oke, see you next time. Itu ilmu kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar public speakingnya.